Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat pendidikan di Indonesia sementara di era digital. Poin pertama, makna pilar pendidikan. Pilar adalah fondasi utama yang menjadi penopang sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar berarti tiang penyangga, dasar atau fondasi utama yang menjadi penopang seluruh sistem pendidikan. Sama seperti bangunan yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa tiang penyangga. Sistem pendidikan juga tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuannya jika tidak berlandaskan pada pilar-pilar yang jelas. Pilar ini menjadi pedoman, acuan, dan prinsip dasar yang mengatur bagaimana proses pendidikan berjalan, apa tujuannya, dan bagaimana cara pendidikan peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang utuh. Poin kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip utama pendidikan dalam kalimat Ingarso Sungtolodo Inmadya Mangutkarso Tekuri Handayani. Maknanya, Ingarso Sungtolodo, di depan seorang pendidik atau pemimpin harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi muridnya. Makna yang kedua, Inmadya Mangutkarso, di tengah-tengah murid, pendidik harus bisa menumbuhkan semangat, keinginan, dan minat belajar pada anak didiknya. Makna yang ketiga, Tuturi Handayani, dari belakang, pendidik harus bisa memberikan dorongan, bimbingan, dan dukungan agar murid berani maju dan berkembang sesuai kemampuannya. Selain itu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga berlandaskan pada 4 pilar utama, yaitu 1. Pendidikan untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, pendidikan berlandaskan pada budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan. Yang keempat, pendidikan untuk membentuk karakter dan kepribadian. Intinya, pendidikan bukan sekedar mengajar pengetahuan, tetapi membentuk manusia yang utuh, mandiri, berakhlak, dan mencintai tanah air. Pembelajaran daring, relevansi, tantangan, dan contoh penerapan dalam pembelajaran digital. Analisis, relevansi, dan tantangan penerapan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana hampir semua kegiatan menggunakan teknologi, belajar daring, mengakses informasi lewat internet, berinteraksi lewat gawai, dan lain-lain. Mari kita lihat bagaimana 4 pilar yang diterapkan, apa tantangannya, dan contoh nyatanya. Literasi digital, mendorong menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pilar pendidikan untuk memanusiakan manusia sangat terlihat di sini. Literasi digital bukan cuma bisa pakai gawai, tapi bisa membedakan informasi benar dan salah, tidak menyebarkan berita bohong, dan berperilaku sopan di dunia maya. Ini adalah bentuk pembentukan akal dan budi pekerti sesuai prinsip Ki Hajar Dewantara. Karakter peserta didik, membentuk karakter kuat, mandiri, dan bertanggung jawab di era digital. Prinsip pendidikan untuk membentuk karakter dan kepribadian menjadi sangat penting. Di era digital, pendidikan tidak hanya soal nilai akademik, tetapi juga bagaimana murid memiliki karakter yang kuat, tidak mudah terpengaruh hal buruk, mandiri, dan bertanggung jawab. Peran guru. Guru sebagai teladan, fasilitator, dan pembimbing pembelajaran. Peran
guru berubah sesuai prinsip Ki Hajar Dewantara dari pengajar yang menyampaikan materi menjadi pembimbing, fasilitator, dan teladan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tapi pendamping yang membantu murid menemukan ilmu sendiri. Refleksi dan solusi. Pilar Ki Hajar Dewantara menjawab tantangan pendidikan nasional saat ini. Bagaimana pilar ini menjawab masalah pendidikan nasional saat ini? Masalah pendidikan kita saat ini antara lain kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, rendahnya karakter dan akhlak peserta didik, serta kesulitan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban karena 1. Pendidikan yang berlandasan budaya dan kearifan lokal membuat pendidikan kita tidak lepas dari akar bangsa, sehingga bisa diterapkan di seluruh daerah Indonesia dari kota hingga pelosok desa. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan melatih murid untuk mandiri dan kreatif, tidak hanya pandai menghafal tetapi pandai berpikir dan memecahkan masalah. Yang ketiga, penekanan pada pembentukan karakter membuat pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar, tapi juga orang yang berakhlak mulia, tanggung jawab, dan mencintai tanah air. Yang keempat, prinsip peran guru sebagai teladan dan pendamping membuat sistem pendidikan tetap menjadi manusiawi, tidak hanya terfokus pada teknologi tetapi tetap memperhatikan perkembangan jiwa dan akal murid. Jadi, meskipun zaman teknologi terus berubah, prinsip dan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan menjadi fondasi yang kokoh untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih, demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.